Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan pembelajaran dan pas timingnya Kang Iip bisa lagi. Jadi sekali lagi boleh tepuk tangan buat Kang Iip. Hatur nuhun Kang Iip sudah menyempatkan waktunya untuk mendalami lagi apa yang sudah kita bahas kemarin. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sejenak, santai dan rileks untuk hadir utuh di sini saat ini. Mari kita membuka hati dengan beral-fatihah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Allahumma arini al-asya kama hiya. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nuhun, terima kasih, senantiasa lebih santai, rileks, lebih fokus, dan pagi hari ini kita sama-sama siap untuk mengosongkan, untuk nanti dititipkan apa nanti yang dititipkan dialirkan kepada Kang Iip untuk siap kita terima. Oke, kita review dulu ya Ibu dan Bapak di pembicaraan kemarin. Kita terlalu sempit dan terlalu mungkin tidak banyak pertanyaan tentang sebuah dogma dan doktrin yang sudah hadir, yang masuk lewat jalur keyakinan, di mana kita mungkin nggak pernah merecek ulang, mempertanyakan ulang tentang transkrip kitab suci, tentang sejarah, tentang segala sesuatu, dan saya rasa kita tahu bahwa banyak yang belum kita tahu. Betul nggak Bu, Pak? Oke ya, sehingga boleh jadi yang nyampe ke kita sekarang adalah sebuah keyakinan yang tanpa sebuah pemikiran, di mana sebuah pemikiran itu terus berkembang, yang saya selalu bilang ulang-ulang bahwa kita juga selain open mind, juga perlu open belief gitu. Karena kalau mindnya kebuka, beliefnya enggak, ya boleh jadi kita akan selalu menggunakan kepercayaan yang lama, di mana kepercayaan-kepercayaan lama itu juga belum tentu sesuai dengan yang namanya kenyataan atau realitas gitu intinya. Nah, kemarin kita udah bahas tentang konteks Quran gitu misalnya. Kita bahas tentang konteks kenabian, kita bahas tentang konteks rasul gitu. Itu kan sebuah narasi-narasi. Kalau di Quran di surat 12 ayat 111 itu ada kata-kata, ini bukan cerita yang dibuat-buat, tetapi pemikiran untuk orang-orang yang beriman untuk mengambil sebuah pelajaran. Dan kita tahu bahwa bahasa Arabnya Quran, ternyata Quran dijadikan bahasa Arab, bukan genuine bahasa Arab. Karena yang Nabi Muhammad dapatkan itu bahasanya bahasa ajam, gitu ya. Dan bahasa ajam ini nanti ada kaitannya dengan bahasa pewahyuan yang direct message, bukan dari buku, bukan dari kata-kata. Maka ketika Nabi Muhammad ditanya, apa sih the truth Quran? Jawabannya, la sautin wala harfun. Nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Berarti yang nyampe ke kita semuanya adalah tafsir, pendekatan, keyakinan, pendekatan lagi, tafsir lagi, dan kita mulai membongkar satu persatu supaya kita check and recheck dan masuk ke dalam kesadaran dan masuk ke dalam aplikasi gitu. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi Kang tentang nanti seperti biasa Ibu dan Bapak, Kang Iip di tengah-tengah ada sesuatu yang mau tektokan untuk ditanya, dielaborasi, kita very open to discuss karena kemarin materi intinya udah, mungkin sekarang hanya melengkapi, dan pelengkapan ini nanti kita akan sama-sama juga untuk berdialog dan berdiskusi gitu. Tanpa berpanjang lebar, kita tepuk tangan untuk Kang Iip. Mangga Kang Iip. Oh iya ini dah. Soalnya mic-nya di situ. Kenalnya. Double apa? Apa? Cek. Nah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruas.
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Doa kita hari ini semoga kita dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan ekonomi. Yang paling kencang ekonomi, amin. Oh, iya. Iya. Dan semoga kita berbahagia, berlimpah keberkahan. Amin. Langsung aja, Kang. Tanya jawab aja. Mau langsung tanya jawab? Langsung aja. Review Ya. dulu sedikit kali, Kang. Atau gini, Nah, di-review dulu tentang bagaimana proses Ahmad bin Abdullah mendapatkan Quran, yang Quran itu ternyata bukan kitab gitu, Kang. oke. Jadi Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu nama Ahmad hanya disebut satu kali. Satu kali. Jadi nama Ahmad disebut satu kali. Di surat 61 ayat 6. 61 ayat 6. Surat 6. 61 ayat 6. 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam kurung Muhammad." Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Ini satu-satunya nama Ahmad disebut. Nah, Ahmad disebut ini oleh Isa. Isa memberi kabar kepada Bani Israel. Nanti kalau aku nggak ada, nanti ada yang nerusin aku ya, namanya Ahmad ya. Gitu. Ini satu-satunya nama yang disebut. Dan yang nyebut itu kakak kelasnya, Isa ibnu Maryam. Jadi kalau kita ditanya Nabi terakhir siapa? Ahmad. Ahmad bin Abdullah secara akademis ya. Gitu. Nama Muhammad disebut 4 kali. Ini cerita Muhammad dulu ya. Apa bedanya Ahmad sama Muhammad? Nah gitu. Jadi ada Ahmad, ya. Ada Muhammad. Ada Nur Muhammad. Ya, ini beda loh. Siapa Ahmad? Ya, utusan Allah setelah Isa. Isa bilang nanti akan ada rasul setelahku ya. Ahmad namanya. Jadi Ahmad lebih kepada sosoknya. Tapi Muhammad ini tidak bicara sosok. Ya. Tapi bicara title atau gelar. Suratnya 33:41. 40 ya. 41 zikir. Oh iya. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Muhammad itu bukan bapak laki-laki di antaramu. Berarti dia bukan seorang bapak siapapun. Berarti Muhammad tidak punya anak kan? Dia bukan bapak loh. Berarti dia bukan. Tapi kalau bicaranya Ahmad, ini manusia punya anak loh. Dia tuh punya anak laki-laki namanya Qasim. Punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Ya, dan punya anak laki-laki namanya Abdullah. Dia punya anak laki-laki 3. Tapi dia meninggal waktu kecil. Ceritanya gitu ya. Kenapa 3-3-nya meninggal, Pak? Kenapa nggak ada penerusnya secara gen? Nggak ada penerusnya aja, Pak. Ini nggak ada penerusnya aja nih. Banyak yang ngaku-ngaku. Bener nggak? Benar. Saja gini. Ini Tuhan cerdas ya gitu.
Tuhan, kenapa mati semua? Kalau ada yang hidup nih, bisa disembah tuh. Sekarang aja banyak orang yang ngaku-ngaku aja disembah. Bu ya? Itu hikmah. Biar nanti nggak ada yang ngaku-ngaku keturunan Ahmad. Aku nih cucu kesekian Rasulullah, cucu dari Hong Kong. Udah putus. Oh, kalau Kang Iip dari Hong Kong cocok sih. Oh iya. Ya gitu kan? Cucu dari Beijing. Ya. Ayatnya udah bilang gitu, Muhammad bukan laki-laki di antaramu ya. Jangan sampai nanti ini ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi, cucu Ahmad nih. Karena Muhammad nggak disebut punya anak lah gitu. Kalaupun ngaku cucu Ahmad udah nggak ada juga saat itu ya. Oke. 2. Muhammad itu bukan bapak. Berarti bukan ini kan? Bukan. Karena Ahmad punya anak laki-laki. Satu itu. Tetapi dia adalah Rasul Allah. Sebagaimana tadi Isa bilang, akan datang Rasul sesudahku, namanya Ahmad ya. Tapi ini pun Rasulullah juga nih. Muhammad adalah Rasul. Ketika Tuhan nyebut Rasulnya tunggal, itu berbeda dengan ketika nyebut Rasulnya jamak. Ya, apa bedanya kalau Rasulnya tunggal? Nah, lihat di surat 15. Ini di sini berarti tunggal. Di sini tunggal ya? Ya. Rasul itu di sini tunggal. Kalau Rusul itu jamak, berarti rasul-rasul ya. Rasul-rasul. Ya. 15 ayatnya apa 15? Al-Maidah ayatnya 15 balik. 5:15. Iya. Ahli kitab. Ya. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami. Rasul nih. Menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Jadi Rasul itu nur atau kitab yang menerangkan. Jadi Rasul itu nur, kitab yang menerangkan, atau juga risalah. Risalah. Gitu ya. Jadi kalau disebutnya Muhammad adalah Rasul, Rasul adalah risalah. Sosok bukan? Bukan. Sistem. Dia adalah kitab, dia adalah cahaya. Oke. Nah itulah yang kemudian menjadi nur. Oke. Muhammad. Nur itu kan cahaya. Tapi si kitab ini kan mesti ada wadah. Cahayanya harus ada wadahnya. Ada wadahnya kan? Ada receivernya yang nerima ya. Betul. Oke. Nah, jadi siapapun nih kalau begitu, siapapun bisa jadi wadah ini enggak? Nah, gitu. Ini udah selesai. Tapi nurnya masih ada. Makanya Muhammad bukan bapak laki-laki. Karena dia bukan sosok orang. Muhammad adalah risalah. Dan penutup Nabi, khotam. Itu kan? Ibu tahu khotam apa? Khotam. Ini khotam nih. Cincin tuh hatam. Ini khotam. Sapu lidi supaya tidak bercerai-berai pakai apa? Ring. Namanya simpai. Kalau dalam bahasa Sunda namanya simpai. Simpai itu khotam. Simpai itu apa kan? Ikat pengikat. Oh, pengikat. Kan ada lagunya tuh. Apa lagunya Bu? Simpai. Piluluyan, sapu nyere pegat simpai. Oh, simpai itu ya. Ya, kalau oke. simpainya lepas, bubar tuh. Si lidinya bubar gitu. Jadi itu pegat hatam sebenarnya ya. Itu teh hatam. Di hatam tuh bisa cincin, bisa pengikat supaya satu. Oh. Satu. Yang lain khotam itu kalau ibu beli minum air mineral, itu mau nggak yang kebuka tutupnya? Segel. Iya.
Nah, segel tuh khotam juga. Oh, stempel ya. Stempel. Hataman Nabi itu di stempel. Stempel. Oke. Khataman Nabiyyin. Hmm. Muhammad itu rasul, rasul itu adalah risalah. Risalah ini adalah stempel berita. Oke. Jadi setiap berita itu harus pakai stempel. Kalau Oke. Kang Abu bikin tesis atau disertasi, setiap kalimat, ungkapan, argumen mesti ada apa? Sitasi. Ya, sitasinya, Iya. referensinya. Iya, oke. Ah, gitu. Khotam tuh gitu. Ini stempelnya. Jadi bukan udahan gitu ya? Bukan. Bukan selesai gitu ya? Bukan selesai, itu tamat. Oh. Nah, terus kalau menghatamkan Quran? Menghatamkan Quran itu seperti gini. Jadi ada 6.236 Ayat. ayat. Ini boleh nggak bercerai-berai? Nggak boleh. Harus dia kasih apa? Oh, pengikat. Nah, gitu. Mengikat utuh dalam satu kesatuan Utuh. gitu. Iya, baca Quran sampai khatam. Kalau ada 6.236 ayat, ini mesti diikat semuanya. Nggak boleh cerai satu. Gitu kan? Lepas Oke. aja hatamnya, berantakan tuh. Oke. Ayat satu dengan ayat lain bentrok. Tidak diikat dalam satu ikatan. Jadi baca Quran sampai khatam, yang telah kita baca mesti diikat. Ikat terus. Jadi kumpul banyak kan? Satu lidik perlu nggak diikat? Satu lidik nggak perlu diikat lah. 10 nggak dipegang juga masih bisa. Tapi kalau udah 100, harus dibikin hatamnya nih. Nah, kita hatamnya berapa ayat? Ya. Dari 6236 berapa yang sudah hatam diikat sama kita? Ya, paling trikul-trikul mah oke lah ya. Fatihah hafal, Fatihah. Fatihah hafal. Anas kulhu hafal, Al-Falaq hafal, Anas udah kan? Tapi baru apal. Iya, pembuka udah hafal, penutup udah hafal. Tengah-tengahnya? Enggak. Iya, yang penting buka tutup beres, Kang. Pembuka, penutup. Nah, baca abstrak, baca kesimpulan, beres. Langsung. Abstraknya dibaca, kesimpulannya isinya belum diikat tuh. Itu hatam tuh gitu. Hatam tuh diikat. Apa yang sudah kita baca diikat. Oke. Yang kita baca ikat. Itu namanya bacanya harus hatam. Jangan buyar gitu. Oke. Itu secara istilah ya. Jadi Ahmad itu memang ada sosoknya. Akan ada loh utusan setelahku nanti Ahmad namanya ya. Di surat 3340 disebutnya Muhammad kan. Muhammad itu bukan bapak. Oh, bukan ini berarti. Beda lagi. Tapi Ahmad bin Abdullah dapat ini enggak? Dapat juga. Gitu. Muhammad itu bukan bapak, tapi dia adalah rasul. Rasul adalah nur, nur adalah kitab yang menerangkan, adalah risalah. Nah, risalah inilah sebagai khotam, stempel, sebagai pengikat setiap berita, khotaman Nabi. Cap setiap berita harus bisa dipertanggungjawabkan. Dasarnya apa? Argumentasinya apa? Ayatnya ada nggak gitu? Dari sekian ayat yang ini yang tertulis ya, belum ada yang tertulis nih. 1. Nah, pertanyaan berikut, Ahmad bin Abdullah ya, dapat nur, dapat kitab, dapat risalah. Ini gimana ceritanya? Gimana caranya? Gimana caranya? Berarti kalau kita tahu Ahmad gimana dapat nur dan kita nyontoh caranya Ahmad dapat nur, otomatis kita bisa dapat dong. Ya iyalah. Oke. Dan kita bisa dapat ininya nih nanti. Oke. Dapat ininya nih. Makanya Muhammad itu nggak mati. Yang mati kan Ahmadnya. Ya, kalau ada lampu di rumah mati, Bu, mati. Beli aja bohlam yang baru, nyala lagi tuh. Ya. Ahmadnya kan meninggal nih, mati kan? Ininya mati nggak? Nyari wadah nggak? Nyari wadah baru.
Enggak. Ya. Oke. Iya. Nur ini, Nur Muhammad ini sebelum ke Ahmad ke siapa? Ke Isa. Sebelum ke Isa? Yahya. Yahya. Sebelum Yahya, terus. Ah, sampai sekarang? Ah, 464. Tapi belum tentu ke cucunya, belum tentu ya. Kan udah nggak ada. Yang jelas nggak mungkin kepada orang yang ngaku-ngaku cucunya. Oh, nggak mungkin ya. Oke. Kan dengan ngaku aja dia sudah melanggar ayat. Oke. Ya. Sebentar. Pakai ini, Pak. Kalau tadi tes. Ya. Kalau ini gile. tes. Kalau tadi dibilang bahwa Muhammad adalah nur. Bagaimana dengan syahadat kita, Pak? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Muhammad atau Ahmad. Muhammad. Bukan ke sini, tapi ke sini. Jadi Muhammad di dalam syahadat itu bukan sosok ya. Oke, makasih. Kalau ke sosok udah nggak ada, Pak. Kalau ke sosok udah nggak ada. Karena kalau sosok kan nggak bisa disaksikan lagi. Nggak bisa. Kan aku bersaksi, bener nggak? Tapi kalau nurnya masih bisa disaksikan. Hmm. Bisa dikaji, dipelajari, bisa dipahami, bisa diamalin, gitu. Bisa diprotek. Oke, 4164. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Jadi masih ada nggak? Walaupun tidak ada dalam absen. Kan ada rasul yang kami kisahkan. Ada yang tidak kami kisahkan. Namanya terabsen nggak di Quran? Nggak ada namanya. Nama 1478, Kang. Iya. Nama satu nih ya, ini menguatkan nih. Iya. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah, ini poin. Ya. Jadi ada rasul nih, mana rasul yang tidak dikisahkan. Ya kan? Sama kemarin juga disebut, tiap umat ada rasulnya loh. Nah, tugas Rasul Ahmad, Rasul Isa, Rasul Yahya, Rasul Zakaria, Rasul Musa, tugasnya sama. Fungsi dan tugas sama nggak? Sama. 2151. 2151. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami Membacakan ayat. kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Sama tugasnya loh. Membacakan ayat, menyucikan jiwa, mengajarkan kitab dan hikmah. Nah, yang ujung tuh mengajarkan apa yang kamu nggak tahu. Ya, ada nggak ilmu yang belum diajarkan, belum diketahui pada masa Ahmad hidup? Ada, Banyak. banyak. Ahmad nggak tahu fisika, Nggak tahu TikTok nggak? TikTok. Belum live, belum pernah live. Belum live dia, makanya gambarnya nggak ada. Nggak ada live-nya, nggak ada. Ini kan teknologi baru. Pada masa Ahmad hidup belum ada teknologi ini. Tapi sekarang ditemukan terus itu. Dan itu tugas rasul, mengajarkan apa yang kamu nggak tahu. Oh iya, ini kok baru dapat ilmu ini? Ya kan tugas dia begitu. Saya tahu lagi, ada lagi ilmu baru. Ada lagi. Ternyata di atas langit ada langit. Sebanyak-banyaknya yang kita tahu, Lebih banyak yang kita nggak tahu. yang kita tahu. Aku tahu. Kalau aku tahu setetes air dari samudra,
Aku tahu kalau aku tidak tahu satu samudra. Aku tidak tahu kalau aku tidak tahu masih ada lagi 7 samudra. Betul. Jadi sebanyak-banyaknya yang kita tahu masih banyak yang kita nggak tahu. Bahkan kita tidak tahu kalau kita nggak tahu, itu lebih banyak lagi. Ya, kayak gitulah. Tapi yang paling banyak adalah yang sok tahu. Nah, sok tahu sih banyak sebenarnya. Sok tahu. Jadi tugas sama ya, membacakan ayat, menyucikan jiwa, mengajarkan kitab, dan mengajarkan apa yang kamu nggak tahu. Itu dari dulu ya, semuanya itu juga sama. Sampai nanti juga tugasnya ini. Yang terakhir ini nih, mengajarkan apa yang kamu nggak tahu. Mungkin apa yang dulu diajarkan sekarang diajarkan. Ketika ada pertanyaan yang hari ini belum terjawab ya Pak ya, ya mungkin bukan waktunya sekarang dijawab, besok bisa dijawab tuh pertanyaan. Kenapa tidak ada pertanyaan yang tidak ada jawaban? Bahkan sebelum pertanyaan muncul, jawaban itu sudah ada. Tinggal nunggu siapa yang nanya. Gitu ya? Oke, sampai sini. Oke, mungkin karena secara dogma dan doktrin tuh kita udah tahu banget bahwa Rasul tuh zaman dulu udahan selesai, sekarang nggak ada urusan lagi gitu kali ya Kang. Ya. Oke, tadi ada, mangga Ibu. Terima kasih Kang. Kang Iip dengan surat 2151 itu sebenarnya kan terbuka sangat luas ilmu pengetahuan yang terkait dengan ketuhanan ini, Iya. yang bisa kita saya terus terang saya itu ikut berbagai dan membaca berbagai buku yang itu tujuan saya mencari ilmu, karena saya terus terang agak-agak ragu dan takut karena label saya ini kan Islam dan saya harus kembali ke situ gitu dan terikat di situ, sementara saya itu merasa kurang pas, kurang presisi bagi saya. Makanya saya mencari buku-buku lain, referensi lain yang saya baca, dan ternyata dengan bahasa selain Al-Quran itu lebih, menurut saya lebih kena gitu ke saya untuk meningkatkan kesadaran, untuk bagaimana kita bisa kembali tadi pulang itu dengan bahasa yang lain itu lebih bisa dimengerti dan lebih mudah dipahami. Nah, dengan materi hari ini berarti sebenarnya ya bebas-bebas saja istilahnya kita belajar ya Kang ya, karena terus terang itu yang selalu menghantui saya, itu dosa nggak sih mempelajari kayak gini gitu. Terima kasih Kang. Oke. Mohon. Ya. Kita yang datang ke sini emang orang-orang berdosa sih Ibu Bapak ya. Oke Kang, ini ada bukan keraguan ya, ada satu pertanyaan bahwa seakan-akan hidup ini linear, kalau kamu lahir Islam harus belajar Islam, mati dalam keadaan ngomongin KTP gitu. Kan linear banget ya Bu ya? Nah, padahal kan kalau kita ngomongin sistemnya Tuhan kan gak linear gitu. Gimana Kang Iip, dari Kang Iip? 1760. Oke. Surat 17 ayat 60. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Tahan. Ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Berarti Tuhan ngasih ilmu sama satu apa semua? Bagi rata nggak Bu? Bagi ratanya sama apa berbeda-beda? Beda-beda apa sama ilmunya? Semua orang dikasih ilmu kedokteran gimana? Atau nggak mungkin? Ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Berarti ada ilmu Tuhan di setiap sosok manusia. Nah, ilmu Tuhan yang dibagi-bagi itu spesialisasinya sama nggak? Enggak. Ini ahli ekonomi, ini ahli fisika, ini ahli kimia, ini ahli keuangan, ini kan beda-beda. Kenapa harus begitu? Ya kan supaya terjadi interaksi. Ya. Halo? Jadi boleh nggak belajar kepada manusia lain?
Boleh tuh. Yang nggak boleh belajar pertanian sama arsitek, yang nggak nyambung juga. Benar. Pada ahlinya. Oke, satu itu Bu. Yang kedua suratnya. Ya, yang paling jangan belajar agama sama pesulap sih, itu paling jangan. Tapi bisa aja agama disulap. Iya, itu banyak headline, jangan belajar sama pesulap gitu. Atau pesulap tuh kayak hina banget ya. Iya. Berapa Kang, sorry? Berapa tadi? Oh, gara-gara sulap. Disulap jadi poho, iya, aduh ampun. 3918. Oh ya, oke. 3918. Oke, mantap ini. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Nah, terus Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. ya, kan tadi di ayat sebelumnya ilmu Tuhan meliputi segala manusia. Jadi tiap manusia sudah punya jatahnya loh, Bu. Jatah ilmu yang dia kuasai apa. Oke? Nah, kita boleh nggak belajar kepada orang lain? Kudu. Atau kudu? Apa kudu tuh? Harus. Harus. Nggak bisa itu. Nah, 3918 orang-orang yang mendengarkan perkataan. Jadi siapapun orangnya bisa didengar dengan perkataannya. Bisa. Terus? Apa kalimat tadi? Lalu ikuti yang Terbaik. terbaik. Versi siapa? Versi kita. Yang cocok sama kita. Ambil yang terbaik versi kita. Yang terbaik versi kita juga belum tentu baik versi orang lain. Disitulah kita nggak boleh menghakimi orang lain. Betul nggak? 68 ayatnya 36. Berapa Kang? 68 36 Ke 1094 dulu boleh nggak Kang? Oh boleh boleh. Satu nih, menarik nih Ibu. Nah, 1094. 1094. Maka jika kamu, dalam kurung Muhammad, ke kita berarti ya, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Suruh belajar nggak? Waktu zamannya Ahmad ada, konteks tasawuf Islam udah ada belum? Berarti dia belajar kemana? Ke yang lain dong. Ya, belajar ke yang sebelumnya lah. Nah, sebelum. Nah, nanti kita nyambung dari sini. Nah, ke berapa? Jawab pertanyaan Bapak nanti. 68? 68 36 38. Oh, iya. Ini yang paling penting ya. Benar. 68 36 36 sampai sampai 38. 38. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Nah, apapun yang kita lakukan, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya, mesti bertanggung jawab. Jangan lempar batu. Ya, sembunyi batu. Terus? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Atau kamu punya kitab yang kamu pelajari, yang kamu baca ya. Terus? Nah, ini yang paling asik ini nih. Nah, Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. pilih aja sendiri. Oh, nggak ada paksaan mesti begini, mesti begitu, kudu ikut ini, nggak ada, Bu. Karena kan selalu ditanya lagi, Pak, kembalikan lagi. Kita itu harus balik ke Quran dan hadis. Iya. Selalu dituntut, misalnya saya dapat ilmu dari tempat lain, A gitu. Oke, Nah, balik ke Quran. Quran bilang boleh memilih. boleh memilih. Ya iya. Iya. Quran bilang kamu boleh milih kok, yang kamu suka yang mana. Kok kamu pilih-pilih begitu? Lah kan Qurannya bilang boleh milih. Gitu nggak? Jadi Quran mempersempit langkah nggak? Enggak. Oh silakan. Nah cuman kan kembali ke Quran, bayangan itu jadi sempit kan? Lah Quran bilang kamu boleh milih loh, bebas lagi. Kakang belok ke 154. Tuh. Ini menarik nih Bapak nih. 150. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan rasul-rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian Ya. dan kami kafir terhadap yang sebagian yang lain.
serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian iman atau kafir. Mereka orang-orang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan. Jadi boleh nggak mengkafirkan orang lain? Kafir lu gitu. Maaf ya ibu bapak ya, ada utusan Tuhan yang namanya Gautama. Bisa jadi utusan Tuhan nggak kira-kira? Percaya sama A tapi menolak Gautama, bisa begitu nggak kira-kira? Karena beda label, bisa gitu nggak kira-kira? Nah gitu, itu yang terjadi. Iya, 3 orang mengambil susu, memerah susu dari sapi yang sama. Orang pertama, susu tadi diolah, dikasih label bendera. Orang yang kedua, diolah susu menjadi apa? Jadi Indomilk. Satu jadi Denko. Terus masing-masing susu mengklaim gua paling susu. Gimana? Gua paling sapi kali kan? Gua paling sapi. Ya kan sudah saling menghina sesama susu. Tapi kalau Kang Iip ngomong susu rada beda ya mikirnya. Nggak, jadi gimana gitu mikirnya. Nah, Bapak Ibu yang repot nih, yang repot. Susunya kadaluarsa sih ya. Itu susu tepung itu. Ya. Ini yang repot, Bu. Ini tepung dikasih gula. Ya, kasih air diaduk-aduk dibilang susu. Nah, sekarang tuh begitu. Ya. Coba 23 52. 23 ayat 52. Nih, ini menarik sih. Sesungguhnya 23 ayat 52. 52. Ya. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku. Kamu adalah satu ya. Satu umat, satu agama, satu Tuhan, satu sumber loh. Oke. Ibarat tadi sapi, ya sapi perah kan, sama-sama satu sapi nih. 3 orang yang ngambil, kasih merek nih, merek A, merek B, merek C. Udah dikasih tambahan kan? Oke, terusin ayat 53. Kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Nah, jadi susu A, susu B, susu C. Oke? Ini kan label ya. Terus berikut. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Betul nggak? Oke. Satu lagi. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. Siapa yang sesat? Yang merasa susunya lebih baik dari orang lain. Yang merasa susunya terbaik. Yang lain dibully. Bener nggak? Sesat tuh. Merasa lebih baik aja kita udah salah. Kita sama-sama susu ya. Ya udah gitu aja. Tapi jangan ngaku-ngaku susu kalau itu hanya tepung. Nah, sekarang tuh banyak agama yang nggak ada sumbernya. Sebenarnya nggak penting-penting banget dong agama. Ya? Dok, mau ngejawabnya nggak enak, Bu. Iya, yang penting kan. Ya. Gimana? Kejawab belum, Bu? Udah. Oke, balik ke laptop sebelumnya. Kan nanti kalau ada waktu kita bahas penting nggak pentingnya agama, nanti kita bahas di ending ya kalau ada waktu. Iya. Tapi di KTP itu penting ada, Bu. Oh, penting. Iya. Oke, balik ke sebelumnya tadi. Itu Ahmad dapat wahyu itu gimana ceritanya kan? Oke. Ini kita mundur lagi ke surat 26. 196. 126. Ya, 26. 196. Surat 26 ayat 196. 26 196. Dan sesungguhnya
Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Kayak ini Quran. Katakan Quran ya. Lafi Zuburil awalin. Oh ya. Diterima oleh Ahmad nih. Diterima oleh Ahmad. Quran yang diterima oleh Ahmad ada nggak di kitab sebelumnya? Ada. Sebelumnya itu enggak? Iya. Turun lagi. Nah, setiap kitab ini turun berdasarkan bahasa Kaumnya. Terus begitu turun ke sini. Nah, yang mengajarkan Quran ke Ahmad ada nggak? Ada. Oke. Gimana ceritanya? Suratnya 25, ayatnya 7. Ahmad ikut webinar. Ya. Webinarnya di pasar. Di pasar. Dan mereka berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Oke. Jadi Rasul ini berjalan di pasar. Kenapa mesti ke pasar? Kan di situ banyak orang yang bisa diajak ngobrol kan? Nah, Ahmad itu belajar berdagang umur 12. Ahmad itu dengan pamannya kan ke pasar. 12 udah jadi rasul? Belum. 25? Belum. Ahmad itu berdagang 12 sampai 25. Betul nggak? Jadi waktu ada rasul ke pasar, Ahmad udah jadi rasul? Belum. Kan dia dulu kan 40. Belum sholat berarti? Belum. Oh ya, oke. Iya, oke. Sholat tapi versi Joro. Oh ya. Versi Zoroaster, versi yang sebelumnya. Oke. Nah, kalau kalimatnya mengapa Rasul itu berjalan di pasar? Tugas Rasul apa tadi? Membacakan ayat, menyucikan jiwa, mengajarkan kitab, mengajarkan yang kamu tidak Ketahui. tahu. Jadi dia di pasar selain dagang, ngapain tuh si Rasul itu? Ya tadi sambil ngobrol gitu. Tapi dasarnya, dasar 997. Dasar nih, dasar. Iya memang sih. Repot. Ya. Dasar. Orang-orang Tebet, di Tebet sih Kang ini Kang. Jangan begitu. Oh beda ya. Beda. Oh ya, rada naik dikit Jaksel atau ya. Ya. Orang-orang Arab Baduy itu lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu sifat karakter Arab asli. Karakter orang Arab aslinya ya. Orang-orang Arab itu kan ayatnya jangan nyalain saya, ini ayat gitu loh. Orang-orang Arab itu asli Badui namanya, lebih sangat kekafiran dan kemunafikan dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada mereka. Allah juga maklum ya. Ya maklum. Udahlah gitu. Namanya juga itu ya gitu. Oke. Nah, ketika datang para rasul ini, rasul kan bahasa Arab. Rasul itu kan istilah Arab ya, istilah dalam bahasa Arab. Bahasa lainnya apa? Misionaris. Bahasa Nusantaranya resi. Resi itu kan orang-orang suci pembawa risalah. Sampai ke Arab mereka nyebutnya rasul gitu. Mengapa rasul itu berjalan di pasar? Memakan makanan yang kita makan gitu. Mau ceramah jangan di sini. Sana. Biara gitu. Jadi bangsa Arab itu nolak kehadiran mereka. Pasar itu tempat orang bisnis. Bukan tempat bicara spiritual. Ditolak sama Arab tuh. Bukan di sini gitu tempatnya ya. Iya, oke. Di sini. Tapi mereka kan nggak putus asa. Ketemu orang. Ketemu satu sosok.
kok ini beda, gitu loh. Siapa yang beda? Ya tadi Mas Ahmad itu tadi. Ini kok Mas Mamat beda ya dengan yang lain, Bu. Ini orangnya lembut, sopan gitu. Ini bukan karakter Arab asli loh. Bukan Arab Baduy gitu ya. Bukan karakter Arab Baduy. Baduy itu kan penduduk Arab aslinya gitu. Ini sifatnya berbeda dari orang-orang yang ada di situ. Ya kan? Ya. Terus fokus nggak ketika ketemu Ahmad tuh? Kayak dia respon. Nah, disitulah terjadi pembelajaran. Gitu nggak? Oke, balik ke 26 197. Ini sama. 196 tadi udah ya. Ya. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bahwa bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Bani Israel atau ulama-ulama Bani Israel bahkan yang lebih tahu bahwa Quran yang diajarkan kepada Ahmad itu adalah ajaran sebelumnya. Tadi terdapat di kitab-kitab terdahulu. Gitu kan? Terus ayat berikut. Dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah orang dari golongan bukan Arab. Nah, berarti yang datang ke pasar ketemu orang-orang Arab di pasar itu orang Arab asli atau orang ajam? Orang ajam kan? Pendatang lah ya. Pendatang, tapi dia bawa apa? Bawa kitab. Bawa kitab nih terus ayat berikutnya. Lalu ia membacakannya kepada mereka dalam tanda kurung orang-orang kafir. Niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya. Jadi ketika dibacakan ke orang-orang Arab ini ditolak nggak sama mereka? Tolak lu siapa? Bajunya beda, bahasanya beda, matanya beda gitu. Ya, sipit bisa jadi ya. Kulitnya sawo mateng, misalnya gitu kan, pakai bajunya baju batik. Bendo. Ya kan misalnya gitu. Baju batik ini siapa gitu, misalnya gitu. Ternyata petani susu udah gitu aja ya, petani sapi maksudnya. Petani sapi gitu. Ya kan ya. Ditolak sama mereka. Satu lagi. Demikianlah kami masukkan Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka. Ya, tetap aja ditolak kan. Yang nerima orang ini. Gitu kan? Masuk ke 16 sekarang. 102. Terus 3 dulu. Oke. Terus 3. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan, Muhammad belajar kepadanya dalam bahasa Ajam. Sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Oke. Jadi kan gitu. Quran diajarkan oleh seorang Ajam kepada Ahmad. Jadi ngajarinnya si Ajam. Ajam itu orang asing, bukan orang penduduk sempatan, bukan penduduk setempat di situ. Ajam itu pendatang. Bahasa orang ini bahasa Ajam juga. Kok Quran bahasa Arab ya? Arabian. Quran itu Arabian. Arabian itu artinya logik, bahasa yang logik. Karena suku bahasa Arab pada saat itu bukan kayak sekarang kan? Bukan. Tuh. 12 ayat 2. Surat 12 ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Arabian itu agar kamu paham, agar kamu ngerti. La'alakum ta'kilun. Ta'kilun itu kan agar kamu berakal, agar kamu menggunakan akal. Berarti Arabian itu logik, masuk akal gitu. Soalnya kalau ini kita baca di sekarang di sini rada nggak masuk akal ya. Quran dalam bahasa Arab supaya saya paham. Nggak paham bahasa Arab. Oke, nice Kang. Nice. Jadi Arabian itu masuk akal artinya, logik gitu. Halo? Apa ya? Ini saya ngomong, ibu bisa pahami nggak? Arabian bukan?
Kalau ibu ngerti, berarti saya bicara bahasa Arabian. Arabian. Berarti jadi ajam gitu. Ya. Jadi Arabian itu bisa dipahami, bahasa yang bisa dipahami, bisa diterima oleh akal. Kalau ibu ngerti apa yang saya sampaikan, berarti saya menggunakan bahasa Arabian. Arabian itu logik, masuk akal. Ya. Intinya bukan bahasa Arab gitu ya. Bukan bahasa logat Arab itu, bukan. Ya, mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Kang Iip Syarif Hidayatullah jawab. Aduh, ini lengkap. Karena harus menjawab dengan jujur. Iya. Kang Iip itu masuk golongan Rasul apa golongan Nabi? Harus jujur karena sudah ngajarin 4 itu. Ngajarin Alkitab. Udah. Jadi kan udah janji itu 200 apa 250 tahun. Makanya saya pingin dengar Kang Iip masuk golongan Rasul apa golongan Nabi? Jawab loh. Nggak boleh bohong. Di Rumah Putih jadi saksi. Bu, RT aja bukan. Ini warga Arabian pingin ngerti yang sebenarnya. Ya RT aja bukan, Bu, apalagi Rasul, apalagi Nabi. Tapi ngajarin 4-4-nya sudah cocok tuh. 4-4-nya sudah ada. Nah, ayo. Oke. Nggak boleh bohong. Iya. Kan tadi ada Rasul yang disebut, diceritakan. Ada Rasul yang tidak diceritakan. Karena nggak disebut nggak boleh ngaku. Ibu cari di Quran 6236 nggak ada nama Iib, nggak disebut. Nggak gini, belum terregistrasi, Bu. Nah, udah gitu paling gampang. Iya. Nggak. Ya. Ya kalaupun pewarisan nonton, Bu, nonton doang. Dapat kebagian dikit judulnya aja. Tadi dulu, sampai mana tadi Arabian? Oke, Arabian dulu ya. Jadi Arabian itu logik. Nah, jadi jawabannya masih ngambang, Bu. Ya. Tenang. Ragu-ragu. Surat udah 752. Kita menjelaskan Arabian dulu. Ya, bentar. Ya. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Arabian itu ilmiah, bukan mistik, bukan klinik, bukan magic, bukan pokoknya, bukan katanya. Ilmiah itu ya logik dan ilmiah gitu, bisa diterangkan dengan ilmu pengetahuan. Ya kalau ngambang klinik gitu bukan Arabian kan. Ala ilmin itu bisa diterangkan berdasarkan ilmu ya. Ilmu pengetahuan bisa dijadikan sebagai referensi penjelasannya. Kayak satu lagi aja ya, kan ada banyak nih, ada 7. Satu lagi 4458. Jadi logik dan udah pasti ilmiah. Ilmiah. Gitu. Kalau logik pasti ilmiah. 44. Oh ya, oke. Ya, oke. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Oke. Jadi bisa dipelajari oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Karena dulu ada yang datang ke saya, Bu. Pak Ustadz, boleh nggak saya ikut belajar? Belajar apa, Bu? Belajar sulap? Bukan saya ahlinya, Bu. Belajar apa? Belajar Islam. Emang ibu Islam? Bukan. Boleh, saya bilang. Kalau mau belajar Islam, ibu mesti langsung belajar ke sumbernya, Quran. Boleh saya baca Quran? Boleh. Emang kenapa? Ada ustadz yang bilang nggak boleh baca Quran. Loh, kok nggak boleh? Karena katanya saya kafir. Karena kafir nggak boleh baca. Pegang nggak boleh juga katanya. Terus gimana belajar? Ini aneh-aneh aja nih orang gitu. Bu, di sini nggak ada yang nggak boleh. Boleh semuanya.
Asal jangan buka baju aja sih saya bilang. Gitu loh, kayak gitu. Ya udah belajar aja, gak masalah Bu, karena Quran tuh buat siapa saja kan. Tuh. Oke, jadi kami mudahkan Quran untuk pelajaran. Kami mudahkan Quran dengan bahasamu agar kamu dapat pelajaran. Jadi Arabian itu mesti dengan bahasa yang bisa dipahami, mudah. Gitu. Kami mudahkan dengan bahasamu agar dapat pelajarannya. Gitu. Itu Arabian namanya. Jadi si Ajam tadi ngajarin Quran yang dari sudah ada di kitab-kitab sebelumnya. Waktu diajarin ke Ahmad pakai bahasa ini, bahasanya logik, masuk akal nih buat Ahmad nih. Terus ilmiah dan bahasanya bisa diterima, bisa ada komunikasi gitu. Jadi dia juga paham juga ya ajarin gitu. Ya. Ya, sebentar. Nuhun Kang Abu. Kang, saya dari tadi ini mind blowing buat saya terus terang aja. Cuman ada satu ya yang menggelitik saya dari tadi. Kalau kita perhatikan keterangan atau penjelasannya Kang Iip, ini dan kita bandingkan dengan dari tadi kan kita bahas ayat nih, ayat ini, ayat itu segala macam. Nah di tiap-tiap ayat itu selalu kan ada terjemahannya istilahnya. Dan terjemahan itu kan ditulis atau dibuat oleh ahli juga. Dan itu boleh dibilang sudah sedemikian rupa lah melalui satu proses. Di tiap-tiap ayat itu ada beberapa yang kalau saya perhatikan itu ada dalam kurung. Ya kan? Nah, salah satu contoh tadi ini yang mind blowing buat saya tuh Arabian tadi. Di salah satu ayat dalam kurungnya menjadikan Arab. Padahal ininya Kang Iip tadi Arabian. Dan ini kan menggambarkan kalau saya mau bilang, kalau boleh dipakai istilah, beda tafsir. Perbedaan tafsir. Kang Iip menafsirkan Arabian itu adalah logik atau bisa diterima. Sementara yang menerjemahkan Quran itu Arab, bahasa Arab. Iya kan? Tapi kembali ke ayat yang sebelumnya tadi yang dibahas, di mana kita juga boleh memilih mana yang kita suka. Iya kan? Nah, itu juga merupakan, itu ada ayatnya juga dan ada terjemahan dan tafsirannya juga dalam kurungnya gitu. Saya melihat akhirnya ya seperti yang pernah didiskusikan tadi, ini suatu pembelajaran buat kita yang mana akhirnya dogma doktrin itu memang kita bisa mind blowing sekarang karena dari kecil atau dogma doktrinnya itu sedemikian rupa tuh seperti apa yang kita alami dari kecil. Sementara sekarang ini kan semacam kayak ada sudut pandang berbeda, sehingga itu menjadi mind blowing. Dengan perjalanan hidup atau dengan pengalaman hidup selama ini, itu ternyata kita saya terutama dalam hal ini terus terang lebih cocok dengan tafsiran yang disampaikan oleh Kang Iip ini sekarang hari ini. Ini kan mind blowing jadinya. Dan sangat disayangkan kalau yang seperti ini, mind blowing ini, itu baru sampai ke kita atau saya dalam hal ini, itu sudah di usia seperti ini gitu loh. Kembali lagi seperti saya pernah tanyakan kepada Kang Abul dalam pertemuan terdahulu, bagaimana ini supaya bisa ditularkan kepada generasi yang lebih muda. Sehingga akhirnya bisa lebih banyak gitu yang mind blowingnya. Itu aja sih Kang. Terima kasih. Wah keren nih pertanyaannya. Terima kasih. Kita tepuk tangan dong buat semua penanya-penanya. Terima kasih. Ya, oke. Bagus nih Kang. 3127 ya. Surat 31 ayat 27. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi,
sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalimat Allah tidak akan habis ditulis 8 laut sebagai tinta. Oke? Bayangin Pak, 8 laut nggak cukup dipakai menulis kalimat Allah. Untuk menulis, mencatat 6.236 ayat, berapa butuh banyak tinta? Satu flash aja segini aja nggak cukup, hanya berapa lembar. Terus yang 6.236 ini apa? Kode, rumus. Kode atau rumus. Karena Quran itu kode, rumus, konsep. Quran itu konsep. Konsep ya, atau rumus, atau ya kode lah istilahnya. Ya, 1854. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Itu masalahnya. Kami mengulang-ulang dalam Al-Quran bermacam-macam perumpamaan. Jadi 6.236 ini baku atau perumpamaan? Contoh. Perumpamaan tuh gini, metafora ya. Nggak ada rotan, akar pun jadi. Suami pulang ke rumah pengen makan sayur asem. Apa sih makannya? Bukan. Belum. Kalau jam segini udah dikeluarin, mulai gelisah kan? Oh gitu. Udah mulai nggak konsen. Bisa gini nih contoh. Suami pulang, bilang sama istri, "Mah, mau makan sayur asem." Nggak ada. Belum belanja. Ya, nggak ada rotan. Akar pun jadi deh. Ibunya pergi ke kebun nyari akar. Nyari akar ke kebun. Nih Pak, akarnya. Mama sehat? Itu kan perumpamaan. Oke. Ya, Kang Abu nggak datang deh. Nggak apa-apa. Kang Ib juga jangan. Sama, maksudnya itu kan. Kalimat itu bisa dipakai untuk berapa peristiwa? Banyak. Jadi bukan sedang cerita benar-benar rotan dan akar, bukan. Itu amsa, dia bisa diurai kemanapun gitu. Gitu apa ya? Karena Quran tuh konsep, bukan lagi cerita benar-benar itu loh, bukan. Tatkala keduanya memakan buah itu, akan nampaklah kemaluannya. Jadi porno aksi atuh. Begitu makan set lanjang. Langsung telanjang. Gimana orang mikirnya nih gimana? Itu metafora perumpamaan. Sehingga Pak, tidak boleh ada ayat yang dibatasi terjemahan. Itu kan membatasi kalimat Allah kalau begitu. Itu nggak Pak ya? Gitu, udah cukup ya? Nggak boleh membatasi pemahaman, nggak boleh. Tidak boleh terjemah membatasi makna, nggak boleh. Nah, masalahnya di terjemahan banyak kurung. Membatasi nggak Pak? Iya. Masalah itu. Benar nggak? Satu sisi dia ingin berbaik hati, mempermudah orang yang nggak ngerti bahasa Arab. Sisi lain membatasi makna. Ini contoh ya, contoh surat 80 makna. Kurungnya disebutin ya. Oke. 80 ayat 1. Dia dalam kurung Muhammad masam dan berpaling. Ya. Ini Muhammadnya dikurung ya. Dia Muhammad bermuka masam dan dia berpaling. Katakanlah ini ada guru nih.
Gurunya terserah siapa aja ya. Dari Quran ke Muhammad nih, menyampaikan wahyu kan. Gitu kan. Terus bunyi wahyunya gini, Mat, ada wahyu nih, ada wahyu baru. Ada. Kan dia mau bawa wahyu kan? Oke, aku siap mendengarkan. Bunyinya gitu. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Gua. Maksudnya gua. Dianya siapa? Muhammad. Itu gua bukan? Coba pusing. Ini aja pusing nih, gara-gara kurung. Ya kan, katakanlah Jibril datang ke nabinya menyampaikan wahyu kan, bunyinya dia tuh Muhammad bermuka masam dan berpaling. Ngomongin gua ya. Kalau kurungnya itu bener gitu. Oke, terus ayat 2. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tar dulu. Kapan itu datang orang buta ke saya? Perasaan saya tiap sore pergi ke pasar, bertemu orang buta, ngasih makan sama dia. Ini datang orang buta, Muhammad. Terus aku masak, aku berpaling. Lu mas, sembarangan nuduh gue. Coba gimana ayat ini? Ini gara-gara ada kurung loh. Dia bermuka masam dan berpaling karena datang orang buta. Ini bukan karakter Muhammad, bukan. Ini bukan sifat Muhammad, ini bukan. Kalau kita lihat ke 68 ayat 4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Lu tuh gimana sih? Katanya gua berbudi pekerti, tapi muka masam, nggak connect. Ya, satu ayat yang memuji dengan satu ayat yang mencela, ini kontrak. Eta gara-gara kurung loh Pak, jadi kacau tuh sedunia. Jadi kacau sedunia tuh bahwa Nabi Muhammad bermuka masam dan dia berpaling. Masa Muhammad begitu? Gak cocok sama karakter Ahmad. Ini masalah nih kurung nih. Nah, yang aneh ayat berikutnya. Kembali 80 ayat berapa? 3 ya? Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya. Ini lu tuh ngomong sama siapa sih? Tadi dia. Sekarang kamu. Tahukah kamu? Aku nih. Barangkali dia. Ini dianya siapa nih? Si buta? Apa ini? Kusut. Kusut itu gara-gara kurung tuh. Bener nggak? Itu contoh aja Pak. Ya udah, sekarang kurungnya dicoret aja. Nah gitu. Tapi nanti penjelasannya. Dikit Kang. Ibu dan Bapak, saat orang menafsirkan atau menerjemahkan, penafsiran dan penerjemahan sesuai dengan kapasitas knowledge si penerjemahnya nggak kira-kira? Ya. Iya. Kenapa dalam bahasa Quran itu, dalam Nabi Muhammad yang tadi saya opening bilang, la sautin wala harfun, kalau Quran udah jadi suara dan huruf, itu udah bukan yang sejati. Tapi pendekatan untuk buka gerbang menuju yang sejati gitu. Iya. Tapi bukan finish. Bukan finish. Ya maaf ya, Quran diterjemahkan ini nggak ada ilmu psikologi mungkin di sini. Kalau orang yang nggak ngerti psikologi, nggak ada pendekatan psikologi. Kalau orang yang nggak ngerti sains, nggak ada pendekatan sains gitu. Makanya terjemahan itu terkadang kaku. Ibu dan Bapak kalau rada rajin ngelihat terjemahan Indonesia sama Inggris, terjemahan English tuh much more better, Bu. Karena kosakatanya tuh luas. Kosakatanya luas dan derivatif bahasanya jauh lebih luas gitu intinya. Jadi kalau ada kata-kata benar juga sih, hati-hati kalau belajar Quran dari terjemahan, benar. Kenapa? Karena terjemahan itu belum tentu mewakili
esensinya gitu. Tetapi karena dimudahkan tadi, good starting point gitu kira-kira. Lebih ke situ sih. Nah, jadi jangan heran ketika nanti ada beda karena kenapa? Ya tergantung siapa yang memiliki otoritas untuk menerjemahkan gitu. Lebih ke situ sih. Nah, jadi kalau tadi kita tuh selalu punya kekhawatiran dan was-was sih Kang Iip. Kan kalau kita bicara di 4 ayat 9 ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya, ini Pak Soleh itu sebetulnya lagi mempertanyakan 4 ayat 9 gitu. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Itu satu mungkin ya. Dan mungkin juga yang kita perlu renungkan adalah bagaimana Yakub ketika khawatir mati, anak-anaknya tuh gimana gitu. Misalnya di 2:1-3. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, Yakub nggak nanyain, nak kamu nanti tinggal di mana, nak kamu gelarnya apa, nak nanti kamu kawin nama siapa, tapi pertanyaan Yakub itu cukup keren dengan pertanyaan, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Kalau saya nggak ada, kamu nyembah siapa gitu? Tapi karena anak-anaknya soleh, jawabannya menarik juga. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Yakub bisa meninggal dengan tenang karena anak-anaknya balik ke tauhid gitu. Nah, saya rasa Kang, supaya kita jadi Yakub nih Kang, supaya kita bisa meninggalkan ini tenang bahwa next generation itu kembali kepada tauhid, gimana perspektif Kang Iip? Ibu udah tenang belum, Bu? Udah tenang? Belum dapat jawaban. Oh, jawabannya belum ya. Ini nabi atau rasul gitu ya. Nah, nanti biar pulangnya dengan tenang ya. Ya Bu, 22, 75 ya. Nih, tenang ya Bu ya. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Oke. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi rasul siapa Bu yang dipilih? Ada malaikat dan manusia. Jadi rasul itu ada malaikat, ada manusia. Allah memilih. Allahu yastofi. Allah memilih rasul. Rasul-rasul itu banyak. Rusul ya. Dari malaikat dan dari manusia. Ada syarat dan ketentuan nggak kenapa dipilih? Oke. Apa syarat dan ketentuan dipilih jadi rasul? 21:107. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Oke, itu syarat umum. Rasul itu harus memberi rahmat, memberi manfaat bagi semesta alam. Bu, ada nggak manfaatnya saya buat Ibu? Ada, lumayan. Lumayan. Karena Rasul itu harus ada manfaatnya. Aku tidak mengutusmu melainkan jadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, bukan laknatan lil alamin. Bukan laknat ya, tapi rahmat ya, satu. Karena Rasul berikutnya harus membacakan ayat, menyucikan jiwa, dan mengajarkan kitab, dan mengajarkan yang kamu tidak tahu. Harus berpengetahuan nggak? Nah, dari mana dia dapat pengetahuan? Ya? Ya Bu ya? Karena tugas berikutnya setelah memberi rahmat, dia mesti bacain ayatnya, mesti membersihkan jiwa, mengajarkan kitab, dan gitu. Ada. Oke, 49 ayat 7. 49 ayat 7 Bu. Soalnya kita ngelihatnya sih gitu. Iya. Dan ketahuilah 497. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Ketahui. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ketahuilah di kalanganmu
Bahkan di dalam dirimu sebenarnya. Fikum tuh di dalam sih. Fikum tuh di dalam pribadimu. Ya, nanti ada rasul diri, ada rasul kalangan, ada rasul umat, ada rasul level. Ketahuilah di kalanganmu ada rasul. Kalau udah tahu gimana? Ya udah. Rahasiaku, rahasiamu. Rahasiamu, rahasiaku. Aku bukan kamu, kamu bukan aku. Tapi kita sudah sama-sama tahu. Jangan maksa. Nggak boleh. Nah, tapi balikin dikit Kang. Ibu dan Bapak maaf ya. Ibu Bapak pernah sakit hati nggak sama orang lain? Pernah sakit hati nggak sama kata-kata yang disampaikan oleh orang lain? Nah, Pertanyaan saya, sakit hati itu sebelum diomongin udah ada atau belum? Suka aneh-aneh. Gini. Ada orang ngomong nyatin hati kita. Si sakitnya omongan dia atau hati kita? Berarti hatinya udah ada sakitnya sebelum omongan itu ada. Betul? Clear? Kalau orang ini nggak ngejelekin kita, tahu nggak kita sakit hati? Nggak tahu. Berarti saat dia ngomong yang membuat hati kita sakit, dia lagi ngasih sesuatu hal yang baru nggak? Itu namanya rasul. Ngasih tahu apa yang kamu nggak tahu tadi. Ya, kita nyebut dia jahat karena kita nggak suka. Padahal itu yang disebut dengan Utusan. memberitahu apa yang kamu belum. Tahu. Jadi paham nggak kenapa Nabi Muhammad orang yang ngelempar kotoran ke dia balas kasih makan? Karena Nabi Muhammad ngerti ini utusan Allah untuk ngasih tahu bahwa masih ada kebenciankah di dalam diriku, masih ada kedengkiankah di dalam diriku. Melalui orang ini aku lebih mengenal diri, mengenal fikum rasul yang ada di dalam diri gitu. Jadi punten mohon maaf ya ibu bapak, at some point kemana kita menghadap sebetulnya utusan-utusannya bukan kira-kira. Nah itu. Terutama yang nyebelin sih. Ya. Gitu. Ya. Dan ingat rumus kita ibu bapak, yang paling nyebelin, yang paling ngasih pelajaran siapa? Pasangan. Udah nggak ada lagi. Anak, orang-orang terdekat, itu utusan-utusan terdekat yang akan membuat kita tumbuh gitu kira-kira. Jadi kalau ibu ke Kang Iip rada jauh gitu rasulnya. Ininya muternya jauh banget gitu. Muter-muter. Makanya di kalangan gitu. Kalangan. Gitu. Tapi maaf ya ibu bapak, seberapa persen begitu orang nyebelin kita ngerasa bahwa itu utusannya Tuhan? Banyak atau dikit? Gitu. Sip ya. Itu sih untuk memudahkannya. Ya, masih ada? Ada lagi? Mangga ibu. Enggak, Bu. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ip ini mungkin menyimpang ya, tapi ada samaannya sama yang tadi Pak Saleh katakan. Ya. Di surat 66 ayat 5 tuh terjemahannya tuh kayaknya Rasulullah ngajarin orang buat poligami. Tuntunan tentang kehidupan di ayat 6. Surat 66 ayat 5. 66 ayat 5. Oke. Poligami. Ngajarin poligami. Iya, itu terjemahannya seperti gitu menurut saya. Setuju Jadi, tuh saya, Bu? Setuju sama Ibu? Jadi apakah benar itu seperti begitu? Apa iya terjemahannya kayak gitu loh? Baca Kayak dulu Pak. ayatnya. No. 66 ayat 5. Cek ayatnya benar kan? Dari Ahmad belok ke poligami ya. Emang menarik sih ya. Takdir tuh gitu tuh, nggak jelas. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu. Yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Oke. Mundur dari 1. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya... Dari ayat 1. Oh, 1, oke. Dari ayat 1. Ya, oke. Oke. Ya, oke. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hai Nabi,
Hai Nabi. Ya, ayat 1 ya. Mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan? Boleh nggak? Boleh nggak? Ulangi, baca lagi. Hai Nabi, Hai Nabi. mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh mengharamkan yang dihalalkan. Terus apa berikutnya? Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nabi artinya penyampai berita. Penyampai berita. Ibu pernah nggak atau suka nggak dapat berita-berita di dalam diri? Makanya ibu jangan begitu. Sini aja. Ada nggak? Apa itu yang suka ngasih berita? Suara hati. Apalagi? Firasat, pikiran, Intuisi. Oke? Kan setiap manusia dikasih potensi itu, Bu. Ada suara di dalam dirimu yang ngasih berita. Bisa pikiran, bisa intuisi, bisa hati nurani kan? Hai Nabi. Bisa bicaranya ke pikiran, bisa bicaranya ke perasaan, bisa bicaranya ke hati nurani kan, yang suka bersuara tuh, Bu. Mengapa kamu mengharamkan yang halal? Boleh nggak? Boleh. Halal apa artinya? Apa artinya halal? Haram. Apa artinya haram? Kok nggak boleh? Masjidil Haram jadi masjid apa? Masa masjid nggak boleh? Hah? Penting. Haram itu penting. Oke? Masjid yang penting. Jadi babi haram dong. Penting. Oke. Wah, dari poligami belok ke babi ini. Kalau nggak penting ngapain diciptakan? Oh, benar. Benar. Kan Tuhan tidak menciptakan sesuatu sia-sia. Semua yang diciptakan Tuhan penting nggak? Nggak ada yang nggak penting, Bu. Oke, dah jangan diperpanjang dulu ya. Jangan diperpanjang dulu nih. Halal itu mudah. Nah, apa bedanya penting sama mudah? Ada berita penting, tapi tidak mudah dicerna. Ada beritanya nggak penting, sulit dicerna. Ada berita penting, mudah dicerna. Gimana? Kadang kita pusing dengan pikiran sendiri kan? Kenapa gue mikir ini ya, jadi pusing aja. Tapi ada penting, tapi sulit dicernanya gitu. Ini penting, ini materi. Tapi gampang halusnya. Ini penting, tapi pusing. Ya, hai Nabi, kenapa? Mengapa kamu mengharamkan yang halal? Jadi dalam hidup tuh ada yang penting, ada yang mudah. Ya Bu ya, mana yang penting, mana yang mudah? Yang mana didahulukan? Ya, yang penting dulu walaupun nggak mudah. Penting dulu. Dari yang penting mana yang paling mudah? Ini penting, ini penting, ini penting. Yang mudah yang mana? Ini dulu. Oke, ayat 2. Ini lagi cerita proses berpikir loh. Jadi nabinya bukan nabi sosok sebetulnya. Oke, terus? Ayat 2. Jadi nanti ujung poligami itu pilihan, Bu. Pilihan. Ya, terus? Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bebaskan cengkraman pikiran. Kita kan dicengkram oleh pikiran-pikiran tuh. Itu yang membuat kita jadi pusing, migrain, sakit kepala. Kenapa? Karena kamu belum melepaskan cengkraman pikiranmu. Apa yang kau pikirkan belum tentu penting-penting amat. Belum tentu loh. Kepikiran aja. Jadi tidak semua yang kepikir itu penting kan?
Jadi ayat 2-nya, jangan sampai pikiranmu mencengkrammu gitu. Lepaskan cengkraman pikiran. Itu kan mesti meditasi kan. Semuanya nggak penting-penting amat sih gitu. Ya, oke, 3. Nah ini ayat lambe turah ibu bapak ya. Gosip mulai dari sini nih. Nah, dari sini gosipnya datang. Iya, jangan salah. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya. Oke, Nabi ini, Nabi kan katakanlah pikiran ya, katakan. Ini bapaknya. Pikiran atau berita-berita yang ada di dalam pikiran itu, di dalam dirimu, punya pasangan nggak? Pikiran, perasaan, pasangannya. Satu pikiran berapa perasaan? Nah, poligami bukan? Itu poligami. Satu pikiran, ini pasangannya berapa nih? Kalian rasa ini, beda-beda kan? Terus? Ulangi lagi kalimat. Oke. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya, dalam kurung ya, Hafsah, Pasangan. suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, kan disuruh rahasia ya, tapi Hafsah ngomong ke, berarti mereka lagi ngapain? Di kurung ya Aisyahnya kan? Nah, nggak gosip. Tapi dalam kurung ya, dalam kurung. Kurung. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu, semua pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, siapa yang memberitahu hal ini kepadamu? Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Oke. Jadi Nabi ini kan punya banyak pasangan. Ibu sedang mikirin sesuatu nih. Berita ya, ada intuisi, ada gagasan, apalah namanya, ada berita. Ini si perasaan gosip nggak? Yang satu merasa nggak enak, tapi kan nggak enak. Nggak apa-apa lah sekali-kali. Malu Udah, ini kan ngobrol nih Bu. Ini si pasangan berita ini ngobrol nih, menggosipkan tentang apa yang dipikirannya tadi. Betul nggak? Kadang suka gitu nggak Bu? Ngobrol nih. Tapi kalau nggak datang, nggak enak. Kalau datang, capek. Jadi gimana? Ini ngobrol nih. Pasangan Nabi itu ngobrol Bu. Kan diri kita tuh banyak berlapis kan? Istilah Kang Abu apa? Ada aku 1, aku 2, aku 3, aku 4. Ya, ada aku, ada. Ini banyak. Gitu loh, Bu. Oke. Galau kan? Jadi antara pikiran dan perasaan nggak klop kan? Terus? Ayat 6. Ayat 5 nih. Baru ayat 5 masuk. Sorry. 6, 5. Jika Nabi menceraikan kamu, Menceraikan salah satu nih. Kadang-kadang ada perasaan yang mesti dilepas, abaikan, rasa nggak enak lah, gitu kan? Atau rasa apa dicerai? Ambil satu, misalnya Bu. Terus? boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu. Mungkin ada pasangan yang lebih baik, bukan ini. Nanti ada yang lain muncul, yang baru. Oke? Jadi kalau perasaan, jadi gini, boleh saja kita menceraikan perasaan itu tadi. Putus, pasti ini mah, ini juga nih. Nanti Tuhan akan kasih pasangan yang baru, rasa yang lain gitu. Oke, terus? Sorry. Yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Pikiran dan perasaan digabung nih menjadi hal yang baru, namanya perawan. Ide baru, gagasan baru, inisiatif baru, istilahnya perawan. Fresh gitu ya? Fresh gitu. idea gitu ya? Betul, ide yang fresh Bu. Kan tadi dibilangin kurang ini perumpamaan. Balik lagi nih, ini perumpamaan.
Tapi balik lagi, perumpamaan tergantung penerimaan sih, balik lagi. Iya benar. Benar. Itu metafora, itu perumpamaan. Itu lagi ngomongin diri kita nih, Bu. Nah, iya. Ini lagi ngomongin diri kita ini sebetulnya. Nabi siapa, istrinya siapa, yang perawan siapa. Betul tuh. Ini kalau nggak pernah ada dialog, lahir gak ini si perawan nih? Enggak. Benar. Ah, idenya baru tuh pres gitu, belum ada sebelumnya. Ini masih gadis, masih perawan gitu, masih murni gitu. Maka di dalam perspektif tasawuf Ibu Bapak ada satu statement menarik. Al-Quran sampai sekarang masih perawan. Selalu. Always virgin. Ada ide baru, ada lagi gitu lagi. Makanya virgin. Informasi barusan perawan nggak? Mana? Perawan. Ya, tapi kalau didengar sama tukang selang, ini ujungnya selangkangan mulu sih kan. Iya, soalnya dikit-dikit kawin, dikit-dikit bidadari, dikit-dikit gitu, benar nggak Ibu Bapak? Iya. Benar. Makanya. Ya. Masa Quran ngomongin itu? Nah, tapi pertanyaan Ibu tadi ujungnya cuma satu. Jadi poligami gimana gitu Kang intinya Kang? Poligami itu wajib. Tidak boleh kita punya satu pasang. Nggak boleh, harus punya pasangan A, pasangan B, pasangan C. Katakan nih, saya punya istri. Kira tebak Bu, istri saya berapa? 4. Iya, 4 Bu. Waktu saya janji aku menikahimu, aku menikahi ragamu 1, aku menikahi jiwamu 2, aku menikahi ruhmu 3, dan aku menikahi Tuhan yang ada dalam dirimu 4. Nggak boleh saya nikahi hanya 1. Aku mencintaimu karena kamu cantik. Kalau udah tua, selesai. Ganti. Masa ganti? Emang seperempat apa? Tapi Kang, jangan salah Kang. Seorang anak itu, 3 orang anak itu belum tentu bisa ngurus 1 ibu Kang. Oke. Bener nggak? Tapi 1 suami bisa ngurus 3 ibu Kang. Maksudnya? Iya. Nikahilah wanita yang kamu sukai, 2, 3, atau 4. Itu kan jadi salah paham lagi. Nambah. Bukan. Saya menikahimu 4-4-nya. 4 dalam 1. Kan cukup 1, 4 rasa kan? Tuh. Lah iya Bu. Karena gini Bu. Quran mengajarkan monogami. Tapi nantilah. Oke, next kita bahas poligami ya Ibu Bapak ya. Ya sudah seru. Apa tadi yang belum kujawab tadi apa? Ada lagi Ibu dan Bapak? Nanti ya, mangga. Ya, oke. Janda tuh yang lama bukan dimodif. Ide lama dimodifikasi. Iya. Janda tuh kan bekas suami, bekas apa? Ya, bekas istri, kan udah janda. Tapi dimodif, didandanin lagi. Ide lama tapi yang dimodifikasi. Iya, istilah terjemahannya. Kan nggak usah ganti pasangan, tapi yang lama cukup dimodif. Ide yang lama tapi Dipoles. Di refresh gitu. Iya, mangga Ibu. Oh iya. Oke. Jadi Ibu setuju nggak poligami Ibu? Kalau artinya seperti yang Iip, setuju sekali. Iya. Kang mau tanya tentang ini syahadat. Kan tadi saya baru paham kalau Ahmad itu adalah sosok, Muhammad adalah Titelnya apa, jabatan? Nur. Saya tuh pernah ikut itu kajian
syahadat itu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Jadi kalau kita sudah bisa menjalankan syahadat itu ketika kita ibadah sudah sampai pada titik nurnya itu. Jadi menurut saya tidak semua, menurut yang diterjemahkan itu tidak semua orang mencapai pada tingkat syahadat yang sesungguhnya ketika dia belum mencapai nur yang itu. Jadi saya minta penjelasannya, apakah syahadat yang hakikat syahadat itu ketika kita bisa penyaksian kepada Muhammad itu, nurnya itu. Iya, oh betul. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Betul sekali itu, Bu. Ya. Iya, setuju. Jadi yang menarik ya, Ibu dan Bapak hari ini syahadat aja belum, tapi udah haji gitu. Benar nggak? Bersaksinya aja nggak clear, tapi udah haji gitu. Nah, jadi akhirnya semuanya jadi gelar gitu. Gimana? Mungkin nanti kita satu sesi khusus kali ya, tapi spill dikit Kang Ip. Pertanyaan segini, Bu. Ada nggak manusia lahir tanpa syahadat? Ada nggak manusia yang lahir ke bumi tanpa syahadat? Syahadat itu sertifikat artinya, Bu. Sertifikat. Ya. Kamu kalau udah selesai ada sertifikatnya nggak? Enggak. Ada ijazah. Ijazah. STTB. Surat tanda tamat bobogohan. Keluar surat nikah. Ya, surat tanda tamat belajar kan ada sertifikat itu kelulusan kan? Syahadat itu sertifikat artinya kamu boleh keluar. Nah, sebelum dapat sertifikat itu, Bu, kita belum boleh keluar. Belum boleh lahir maksudnya. Jadi waktu kita lahir di briefing dulu. Dibimbing dulu. Siap? Brojol? Oke. Keluar, gitu loh. Susah ngegamarinnya ya. Gak apa-apa, pakai ayat lah. 7172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Ya. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Bani Adam berlaku buat siapa, Bu? Semua kan? Semua orang, semua manusia yang dilahirkan ke bumi kan? Makanya kalimatnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkanmu dari sulbi keluar nih. Dan semuanya udah bersaksi waktu itu, tapi lupa sekarang. Secara jiwa, Bu, setiap orang itu pasti ada naluri bertuhan dan mengakui keberadaan Tuhan. Ya, ketika ada orang berkata, saya nggak percaya Tuhan, untuk mengambil sikap saya tidak percaya Tuhan, mesti ketemu Tuhan dulu nggak? Iya. Jadi orang berkata saya nggak percaya Tuhan, bagaimana dia berkata saya tidak percaya Tuhan kalau dia nggak pernah belum ketemu Tuhan? Berarti yang nggak percaya udah ketemu duluan ya? Iya. Aku nggak percaya Tuhan. Iya. Dulu masih ingat yang di Dapendra tahun berapa tuh bawa temen yang ngaku agnostik apa dulu? Iya. Saya ingat tahun berapa, lama banget ya. Ya. Kalau misalnya tadi yang disampaikan tidak percaya Tuhan itu kan hanya di pikiran. Tuhan itu kan dirasa. Ya makanya lepaskan cengkeraman, karena jiwa itu nggak ada jiwa yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Iya, itu ikatan, nggak bisa. Hanya tadi pas berojol labelnya aja, nama Tuhannya berbeda. Ada yang pisang, ada yang cawu, ada yang banana, ada yang gedang. Pakaiannya nggak masalah. Itu juga. Bapak ada di satu acaranya maiyahnya Cak Nun. Itu ada satu orang ateis, tapi tauhid banget. Jadi dia selalu ngaku, demi Allah saya ateis katanya Ibu. Sok edan dengan demi Allah saya ateis katanya. Tapi demi Allah. Itu luar biasa sih gitu. Apa tadi pertanyaannya tadi tuh?
Belum kejawab ya? Ya, jadi syahadat itu kalau secara hakikat tuh gimana gitu? Iya, secara hakikat setiap jiwa kita sudah bersyahadat, sudah bersaksi. Nah, kenapa kita mesti mengucapkan? Kata siapa mesti? Mesti itu kata siapa lagi kan? Oke, katakanlah kita diajarkan untuk membaca 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi, aku mengakui, aku menyaksikan, aku menghadiri. Itu artinya syahadat ya. Aku mengakui, aku menghadiri, aku menyaksikan, aku mengalami. Tidak ada ilah kecuali Allah. Disederhanakan. Aku menjadi saksi ya, dan aku menghadiri, aku mengalami. Tidak ada pernyataan kecuali itu kenyataan. Berani nggak? Tidak ada pernyataan kecuali kenyataan. Dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Aku mengakui, aku menyaksikan, dan aku menghadiri, ngalamin bahwa Muhammad adalah risalah. Risalahnya Allah. Risalahnya itulah yang harus kita saksikan, kita alami, kita hadiri. Kalau kayak tadi misalnya, Nabi digosipin sama istrinya. Udah ngalamin belum peristiwa tadi? Punya pikiran, ini perasaan gosip nih. Ngalamin nggak peristiwa itu? Jadi risalah itu mesti dialami. Itu saya sederhanakan ya gitu. Bahwa syahadah itu kan artinya kesaksian, persaksian, pengakuan, pengalaman. Pengalaman tentang ketuhanan. Ya, yang konkretnya tadi tidak ada pernyataan kecuali kenyataan. Boleh nggak bohong? Ketika orang berbohong, membuat pernyataan yang bukan kenyataan, syahadat nggak dia? Enggak. Atau dia baca redaksi, baca teks, tapi dia tidak mau ngalamin, syahadat nggak? Enggak juga. Jadi syahadat itu sebetulnya aplikasi kehidupan. Kenyataan harus sama dengan pernyataan, pernyataan sama dengan kenyataan gitu. Dan setiap risalah adalah pengalamanku gitu. Pengalamanku adalah risalah. Muhammad sebagai rasul adalah risalah dari kenyataan tadi. Tidak, 2 nih gitu. Kalau mau dijabarin panjang lagi 2 jam. Syahadatnya 2 jam. Contoh. Nih, paling gampang gini lah. Untuk closingnya gini. Kita selalu menggunakan basic yang konvensional dulu ya, Ibu Bapak ya. Conventional thinking. Kalau kamu mau masuk Islam, syaratnya syahadat. Betul nggak Bu, Pak? Oke. Membaca ya? Baca loh. Oke. Beo bisa syahadat nggak? Nah, jadi kalau Beo tiap hari syahadat, masuk apa dia? Gitu. Kan nggak gitu juga kali, kan gitu ya? Oke. Nah, ini kita bicara tentang konvensional yang berkaitan dengan identitas. Sebagai sebuah sebagai sebuah kesepakatan, simbol. Saat kesepakatan dan simbol itu menjadi sesuatu, ini yang akan menjadi sebuah identitas yang disebut identitas kelompok, gitu kira-kira. Oke, sampai sini? Oke. Tapi yang menariknya adalah Ibrahim Islam nggak, Bu, Pak? Ibrahim Islam nggak? Kan kita disuruh ngikutin Ibrahim. Betul? Ya anggap aja lah. Kalau Muhammad aja ngikutin Ibrahim, berarti Ibrahim juga Islam. Betul? Syahadatnya gimana? Bener gak ini? Waktu Ibrahim Islam, dia kalau rukun Islam bersyahadat nggak? Ya, syahadatnya gimana? Isa, Musa, kan tadi di 2352 semuanya tauhid, betul nggak kira-kira? Nah,
Berarti kita perlu memikirkan ulang, oh, kalau begitu konteks musyahadah yang namanya bersaksi ini beda sama mengucapkan. Betul nggak? Yang lucu, aku bersaksi tapi diucapkan. Ini yang udah nggak nyambung di situ. So kamu ngomong syahadat, aku bersaksi. Itu ngomong, bukan syahadat yang benar. Aku bersaksi. Itu ngomong, aku bersaksi. Nah itu baru diulang-ulang, nggak ngerti-ngerti gitu. Contoh-contoh ibu bapak, contoh dikit ya. Trikul surat terakhir, di depannya ada kata kul nggak? Kira-kira dengan kata kul, kita disuruh mengatakan nggak kira-kira? Yang lucu lagi sholat kulnya di bawah juga. Kul hu Allahu ahad. Katakanlah, katakanlah, katakanlah. Benar nggak? Padahal bahasa gampangnya kalau itu datang dari Jibril, coba katakan. Waktu Jibril menyuruh mengatakan, yang disuruhnya mengatakan langsung atau ngomong mengatakan lagi? Langsung mengalaminya gitu. Bukan katanya. Contoh. Kang Iip, tolong katakan baik. Kang Iip bilang, katakan baik. Aneh nggak? Padahal saya minta tolong Kang Iip, cuman ngomong kata-kata. Jadi saya ngomong, Kang Iip, tolong katakan baik. Kang Iip, katakan baik. Aneh nggak? Nah, itu keanehannya sih, gitu. Pak, paham sampai sini? Oke nggak nih? Ini jam-jam krusial sih, Kang. Memang, Kang. Jam-jam soto nunggu. Ya, oke, ulang ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan lebih dalam adalah, aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Itu satu. Dan saksi loh. Berarti kalau aku bersaksi, keberanian besar untuk ngomong bersaksi kalau udah bersaksi dong. Betul nggak Bu, Pak? Sekarang saya bisa bersaksi ketemu Kang Iip karena ini langsung nih. Tapi kalau saya hari ini nggak ketemu Kang Iip, nggak boleh dong. Aku bersaksi berjumpa Kang Iip. Nggak bisa. Kenapa? Karena aku tidak Berarti kalau menyaksikan ini diwakili atau langsung? Itu satu. Oke? Ini 1-2, alinea 1 masih oke sih. Yang kedua, ini yang paling gak logik banget nih kalau kita mau masuk ke level ini. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Nggak pernah, Kalau kita nggak ngerti penjelasan Kang Iip yang awal, yang bisa disaksikan itu 1400 tahun yang lalu sudah tidak ada jasadnya. Betul nggak nih? Dan ini kata-katanya wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, bukan Ahmad. Berarti lagi bicara tentang berarti di sini kalimat Muhammad ini bukan sosoknya, tetapi sifatnya. Oke sampai sini? Nah kita langsung ke praktikal aja Ibu Bapak. Contoh. 2 pertemuan kemarin Kang Iip bilang Allah itu laha itu awal pangkal dan seterusnya. Kita sebut to be simple, Allah adalah sang realitas. Betul? Ibu dan Bapak maaf, saat kita melihat realitas, kita melihat seapa adanya atau tergantung program kita? Kalau kita ngelihat realitas, kebanyakan ngelihat seapa adanya atau tergantung program kita? Contoh, ini warnanya apa Ibu Bapak? Merah. Merah ini warna ini merah atau kita sepakat merah? Berarti Ibu Bapak nggak ngelihat seapa adanya. Udah diprogram. Oke? Oke. Ini warna apa Ibu Bapak? Nah ini tergantung minus atau plus sih. Ini biru ada yang hitam. Nah ini memang tergantung kualitas mata sih memang ya. Ya nggak apa-apa juga ya. Udah beda program, kualitas hardware-nya beda-beda. Nah ini repot nih. Ini bisa berantem nih gitu. Ini kalau ngomongin kesepakatan ini biru. Sekarang saya tanya, biru ini program atau seapa adanya? Program. Betul? Ini siapa? Itu program nggak? Program. Udah ya? Jadi waktu Ibu Bapak tadi ngomong ini, biru ini, merah ini Kang Iip, Ibu Bapak lagi menuhankan ilah namanya. Menuhankan program. Nah, sekarang yuk, ini sebab praktek nih. Belajar syahadat yang praktikal. Aku bersaksi tidak ada ilah selain realitas. Oke? Ini warna apa?
Iya tuh masih ngasih syahadat namanya. Karena masih menggambarkan dengan Oke, ulang. Ini apa? Kalau masih ngomong spidol berarti udah bersyahadat belum? Belum. Masih memiliki konsep, masih memiliki Ini siapa? Ini. Kalau ibu bapak masih mengatakan sesuatu yang berdasarkan apa yang jadi program, berarti belum to be simple. Saat syahadat begitu ngelihat apapun, nothing. Ngelihat ini, bersaksi. Tidak menilai, tidak menganalisa, hanya bersaksi. Ini bersaksi. Ini pertanyaannya, kalau kita bersaksi, gak ada lagi bedanya antara ini, itu, semua adalah dia. Nah, yang tepuk tangan terlambat, rada naiknya pelan-pelan berarti ya. Betul nggak? Maka kalau udah syahadat, mulai ngerti kemana saja kamu menghadap, dia juga. Karena saat kita menggunakan nalar kita, pengetahuan kita, program kita, baru membedakan A, B, C, D, E. Selesai. Itu ilah tuh. Tapi saat bermusyahadah, nggak ada A, nggak ada B, nggak ada C. Contoh, ibu bapak saya sekumpulan atom bukan? Kang Iip, kita sekumpulan atom nggak? Tapi karena udah ada label, saya dipanggil Abu, Kang Iip dipanggil Kang Iip. Tapi kalau ngelepasin itu semua, sekumpulan atom, apa bedanya? Nothing. Saat bersaksi, semuanya tauhid. Dan saat tauhid, hanya akan bisa terjadi saat kita tidak melakukan penilaian. Disitulah yang disebut ruang tanpa nama, hening. Jadi saat ini apa? Ini apa? Masuk ke hening nggak? Di titik hening itulah aku bersaksi. Dan saat di titik hening, kita pasti akan terhubung ke sini nih. Berarti nggak ada judgement lagi, nggak ada penilaian lagi. Keterpujiannya akan hadir gitu. Oke? Kita akan detailkan syahadat di pertemuan yang akan datang. Nah, biar seru ya Bapak. Ya. Kita tepuk tangan buat Kang Iip dan kita semua. Hatur nuhun. Saya rasa Ibu dan Bapak dapat sesuatu hari ini? Dapat ya? Terima kasih. Semoga kita semua selalu tidak bosan untuk belajar dan bertumbuh. Kita akhiri dengan doa sebentar. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Ibu Tia sama Pak Hiram. Hatur nuhun buat Kang Iip, buat kita semua. Ibu dan Bapak terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Ibu Bapak tetap sehat dan bahagia. Hatur nuhun. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.